Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleha yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 pelajaran 4 yang bertemakan Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, sudahkah kamu berperilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berperilaku terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berperilaku terpuji. Perilaku terpuji harus diterapkan di mana saja dan kapan saja. Perilaku terpuji contohnya adalah tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Tahukah kamu arti dari tanggung jawab, tawadu, dan peduli? Mari sama-sama kita pelajari pada pelajaran berikut ini. Tanggung jawab. Tanggung jawab artinya melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab menunjukkan sikap amanah. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya tanggung jawab dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Setiap manusia memikul tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang wajib dijalankan. Tanggung jawab terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perilakunya telah diatur dalam Al-Quran. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat 5 waktu, berpuasa, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri artinya memenuhi kewajiban untuk berkembang dan menjadi manusia yang mandiri. Misalnya, menjaga kebersihan dan kesehatan, giat belajar, dan menuntut ilmu. Dan tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Anak memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya. Tanggung jawab anak terhadap orang tua misalnya berbakti kepada orang tua. Dan tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan diciptakan untuk manusia. Manusia memiliki tanggung jawab menjaga dan merawatnya. Tanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya memanfaatkan alam sekitar dengan baik dan menjaga kebersihan. Tawadu.
Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati artinya tidak sombong. Orang yang tawadu selalu menghormati orang lain. Orang yang tawadu menjauhi yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai sifat tawadu. Perilaku tawadu misalnya, Ana anak yang pandai dan selalu mendapat juara kelas. Ana tidak merasa sombong. Ana mau membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran. Ana sering mengajak mereka belajar kelompok. Ana merasa kepandaiannya merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana ingin memanfaatkan karunia itu sebaik-baiknya. Sedangkan lawan dari sifat tawadu adalah takabur. Takabur artinya sombong atau tinggi hati. Sombong artinya merasa lebih baik dari orang lain. Sombong adalah perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang sombong. Sombong mendatangkan kebencian dan keburukan. Orang yang sombong dijauhi orang lain dan tidak memiliki banyak teman. Peduli. Peduli artinya memperhatikan atau menghiraukan. Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Peduli terhadap sesama bukan sekedar dengan harta. Peduli sesama dapat ditunjukkan dengan tenaga dan pikiran. Sikap peduli kepada sesama mewujudkan hidup gotong royong. Sikap peduli juga menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Kepedulian terhadap sesama juga menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, sehingga tidak menjadi kesenjangan sosial. Bentuk kepedulian Islam ditunjukkan dengan adanya infak, zakat, dan kurban. Infak dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sementara pelaksanaan zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang menjadi bagian rukun Islam yang keempat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ibadah kurban juga mengajarkan peduli sesama dengan membagikan daging kurban. Nah, anak soleh-soleha, semoga kita bisa selalu menjalankan tanggung jawab atau amanah yang telah diberikan. Baik tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab kita kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan lingkungan sekitar. Serta jangan lupa untuk selalu rendah hati, bersifat tawadu, tidak sombong, agar menjadi keberkahan hidup di dunia. Nah, anak soleh-soleha, demikian pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Anak soleh-soleha, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, kondisi fisik, badan, jaga kebersihan, agar pada saat pertemuan nanti tidak terhalang kendala suatu apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.